Kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kisah yang menggambarkan kesabaran dalam mencari ilmu. Hai, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Adapun kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir merupakan salah satu dari 4 kisah yang terdapat dalam surat Al-Kahfi. Kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir tertera dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 60 sampai ayat 82. Sebelum lanjut, like, subscribe, dan komen ya guys agar channel ini semakin berkembang. Diriwayatkan dari Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anha bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Nabi Musa berdiri berkhutbah di hadapan kaum Bani Israel. Lalu beliau bertanya kepada mereka, siapakah orang yang paling alim atau berilmu? Tiada seorang pun dari mereka yang menjawab. Kemudian Nabi Musa berkata, akulah orang yang paling alim atau berilmu. Maka Allah menegurnya karena dia telah berlaku sombong. Allah menurunkan wahyu pada Nabi Musa. Sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba yang tinggal di tempat bertemunya 2 lautan. Dia lebih alim daripada kamu. Nabi Musa bertanya, wahai Tuhanku, bagaimanakah caranya saya dapat bersua dengannya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bawalah besertamu ikan, lalu masukkan ikan itu ke dalam kembu. Manakala kamu merasa kehilangan ikan itu, maka dia berada di tempat tersebut. Maka Nabi Musa berangkat dengan ditemani muridnya Yusya ibnu Nun, dan sesuai firman Allah, Nabi Musa pun membawa ikan yang dimasukkan ke dalam kembu. Nabi Musa dan muridnya pergi untuk mencari hamba yang alim dan soleh tersebut, yang di kemudian hari orang alim itu dikenal sebagai Nabi Khidir. Di dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Musa memutuskan untuk menuju ke suatu tempat yang dikabarkan melalui malaikat Jibril, yaitu pertemuan 2 laut. Disitulah tempat Nabi Khidir yang alim dan soleh serta memiliki ilmu pengetahuan dari Allah itu berada. Cerita ini pun dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 60 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti sebelum sampai ke pertemuan 2 laut, atau aku akan berjalan bertahun-tahun. Ketika keduanya sampai di sebuah batu besar, maka keduanya merebahkan diri, beristirahat dan tertidur. Tiba-tiba ikan dalam kembu yang sejatinya sudah mati, sebagai bekal makanan Nabi Musa, bergerak dan hidup, lalu keluar dan melompat ke laut. Ikan mengambil jalannya di laut dengan membentuk sebuah terowongan. Allah menahan aliran air terhadap ikan itu, sehingga jalan yang dilaluinya seperti liang. Peristiwa itu tidak diketahui Nabi Musa, karena beliau sedang beristirahat. Yusya bin Nun yang mengetahui kejadian itu merasa heran, bagaimana ikan yang sudah mati itu bisa hidup dan melompat ke laut. Peristiwa ini dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 61 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Artinya, maka ketika mereka sampai ke pertemuan 2 laut itu, mereka lupa ikannya.
Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Ketika Nabi Musa terbangun, muridnya lupa memberitahukan kepadanya tentang ikan yang mereka bawa itu. Bahkan keduanya terus melanjutkan perjalanan. Pada keesokan harinya, Nabi Musa berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Kisah ini pun diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 62 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Mendengar perkataan Nabi Musa, muridnya ingat akan peristiwa hilangnya ikan yang meloncat ke laut, seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 63 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Artinya, dia menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di tempat batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Nabi Musa dan muridnya merasa aneh melihat bekas yang dilalui ikan itu membentuk sebuah liang. Lalu Nabi Musa berkata, seperti yang diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 64 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala athari ma qasasa. Artinya, dia Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya mengikuti jejak mereka semula. Lalu keduanya kembali menelusuri jalan semula hingga sampailah di batu besar tempat mereka berlindung. Tiba-tiba Nabi Musa bersua seorang laki-laki berpakaian lengkap. Laki-laki itu tidak lain adalah Nabi Khidir. Nabi Musa mengucapkan salam padanya. Laki-laki itu menjawab, "Di mana ada salam kesejahteraan di bumi ini?" Nabi Musa berkata, "Sayalah Musa." Pertemuan mereka diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 65 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Artinya, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami beri rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Nabi Musa berkata, "Saya datang kepadamu untuk menimba ilmu pengetahuan dari apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu." Hal ini seperti yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 66. Nabi Khidir menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku." Surat Al-Kahfi ayat 67. Nabi Khidir berkata, "Hai Musa, sesungguhnya aku mempunyai ilmu yang telah diajarkan Allah kepadaku, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Dan kamu mempunyai ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu, sedangkan aku tidak mengetahuinya." Kisah ini pun tertera dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 68 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra.
Nabi Musa berkata, "Insya Allah kamu akan mendapati saya sebagai orang yang sabar, dan saya tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan apapun." Seperti tertera dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 69 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Kemudian Nabi Khidir berkata, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri yang menerangkannya padamu." Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 70 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kemudian keduanya berjalan di tepi pantai dan keduanya menjumpai perahu. Maka keduanya meminta kepada para pemilik perahu agar mereka berdua diperbolehkan menaiki perahu itu. Para pemilik perahu itu telah mengenal Nabi Khidir, maka mereka memperbolehkan keduanya menaiki perahu tanpa bayar. Ketika keduanya telah berada di dalam perahu, Nabi Musa terkejut karena tiba-tiba Nabi Khidir memecahkan papan perahu itu dengan kapak. Nabi Musa bertanya, "Mereka telah mengangkut kita tanpa bayar, lalu kamu dengan sengaja merusak perahu mereka dengan melubanginya, agar para penumpang perahu ini tenggelam. Sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan yang diingkari." Nabi Khidir berkata, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku?" Nabi Musa berkata, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Hal ini seperti tertera dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 71 sampai ayat 73. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya bahwa pada yang pertama ini Nabi Musa lupa. Kemudian ada seekor burung pipit hinggap di sisi perahu itu, lalu minum air laut itu dengan paruhnya sekali atau dua kali patukan. Maka Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Tiadalah ilmuku dan ilmumu dibandingkan dengan ilmu Allah, melainkan seperti kurangnya air laut ini oleh apa yang diminum burung pipit ini." Ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir turun dari perahu dan berjalan di tepi pantai, tiba-tiba Nabi Khidir melihat seorang anak yang sedang bermain-main dengan sejumlah anak lainnya. Nabi Khidir dengan serta-merta memegang kepala anak itu dan mencabut kepala anak itu dengan tangannya hingga anak itu mati. Nabi Musa berkata, "Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih itu? Bukan karena dia telah membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar." Nabi Khidir berkata, "Bukankah sudah aku katakan padamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Cerita ini dikisahkan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 74 sampai ayat 75. Nabi Musa berkata, "Jika aku bertanya padamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu membolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku." Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya menjumpai dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Cerita ini dikisahkan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 76 sampai ayat 77. Nabi Khidir mengisyaratkan dengan tangannya,
Maka Nabi Khidir menegakkan dinding rumah itu. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 77. Nabi Musa berkata, mereka adalah suatu kaum yang kita kunjungi, tetapi mereka tidak mau memberi kita makan dan tidak mau pula menjadikan kita sebagai tamu mereka. Nabi Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu maksud perbuatan-perbuatan yang kamu tidak sabar terhadapnya. Cerita ini dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 78 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa bainika sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Kemudian Nabi Khidir menjelaskan mengapa melubangi perahu kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Hal itu dilakukan karena di hadapan mereka ada seorang raja zalim yang akan merampas setiap bahtera. Adapun anak yang dibunuhnya itu dilakukan karena kedua orang tuanya adalah orang mukmin. Anak tersebut dikhawatirkan akan memaksa kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh. Allah menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabb-Mu, dan tidaklah aku melakukannya menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah maksud perbuatan-perbuatan yang kamu tidak sabar terhadapnya. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 79 sampai ayat 82.